Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya, mendakwahkannya serta bersabar di atasnya hingga kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya anak-anak kelas 7 santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran fikih dan ini sekarang pertemuan kita yang ke-7. Nanti bisa lihat di kitab anti pada halaman yang ke-32. Tapi perhatikan di sini uzkur sifata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini akan disebutkan dengan poin-poin. Maka ini adalah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ringkasan saja. Nanti penjelasannya akan kita pelajari sampai akhir buku yang anti pegang. Maka ini secara umum saja. Maka kita akan membacanya mungkin agak cepat, tidak terlalu banyak dijelaskan. Taib yang pertama, menyempurnakan wudu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyempurnakan wudu sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah kita pelajari bagaimana tata cara sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan berwudu. Maka dalam hadis disebutkan siapa yang berwudu dengan sesuai sunnah, kemudian dia membaca doa sesudah wudu, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah maka cukup menghadap ke arah Ka'bah, yaitu daerah antara utara dan selatan ke barat bagi penduduk Indonesia. Maksudnya tidak harus tepat di Ka'bahnya. Bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, maka dia harus lurus dengan Ka'bahnya. Tidak boleh dia miring. Tetapi bagi orang yang berada di tempat yang jauh dari Ka'bah, dan Ka'bah ini berada di dalam Masjidil Haram, maka boleh dia hanya mengarah ke arah barat. Itu sudah cukup baginya. Fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hendaklah menghadap Masjidil Haram. Tips yang ketiga, membuat sutroh atau pembatas di depan orang yang sholat jika ia dalam posisi sebagai imam atau sholat sendirian. Dan ini nanti juga akan kita bahas, termasuk sunnah Rasulullah SAW, yaitu meletakkan benda, bisa berupa meja, kursi, atau bisa juga tembok atau tiang yang digunakan sebagai sutroh atau pembatas. Yang keempat, meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Ya, ini terutama bagi yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena ada ancaman dari Rasulullah SAW, dan begitu juga ada peringatan kalau kita tidak meluruskan shaf, maka sesungguhnya setan masuk ke dalam shaf kaum muslimin. Kemudian yang kelima, berniat di dalam hati. Ini juga sudah kita bahas. Tidak perlu melafazkan niat. Usolli sholat az-zuhri arba'a raka'atin misalnya. Cukup di dalam hatinya dia berniat akan sholat zuhur sebagai makmum karena Allah. Kemudian dia takbir. Kemudian yang keenam, mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangan ke arah kiblat sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan daun telinga. Perhatikan di sini, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan dua daun telinga. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ingat, telapak kedua tangannya mengarah ke depan, ke Ka'bah atau ke kiblat, bukan ke samping. Karena sebagian akhwat ke samping ya arah telapak tangannya. Kemudian meletakkan tangan di atas dada. Ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, di atas dada diperbolehkan. Begitu juga bawah sedikit atau di ulu hati itu juga diperbolehkan. Kemudian yang 8, membaca doa istiftah, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah. Di antaranya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini juga akan nanti kita pelajari bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian yang ke-9, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini diantaranya, dan ada juga bacaan yang lainnya nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ke-10,
membaca bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Al-Fatihah, dan ini juga tidak boleh tidak. Insya Allah semua santriwati sudah menghafal Al-Fatihah. Tidak mungkin akan sah sholat seseorang jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali orang yang baru masuk Islam, maka apa yang dia bisa baca, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mana-mana dia hafal. Boleh sementara sebelum dia menghafal Al-Fatihah. Tapi kalau kaum muslimin, apalagi anti sudah belajar lama, wajib sudah hafal Al-Fatihah. Kemudian selesai Al-Fatihah mau mengucapkan amin, yang artinya ya Allah kabulkanlah. Kemudian membaca surat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang dihafal pada setiap rakaat setelah selesai membaca Al-Fatihah. Begitu juga disunnahkan pada 2 rakaat terakhir sholat zuhur dan asar. Ini juga insya Allah nanti kita akan memberikan penjelasan, karena ini secara umum dulu. Kemudian yang ke-14, ruku seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Yang kita tambahkan sedikit, ketika orang ruku maka pandangannya melihat ke tempat sujud, bukan ke ujung jari kakinya. Yang betul adalah melihat ke tempat sujudnya, bukan melihat kaki atau melihat samping kiri kanan, tapi melihat ke tempat sujudnya. Dan ingat, tangannya juga mencengkeram lututnya, bukan diletakkan biasa tapi menggenggam dengan kuat. Thayyib. Kemudian yang ke-15, membaca doa ruku, diantaranya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian yang ke-16, mengangkat kepala dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau kedua telinga, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian yang ke-17, sujud, kemudian bertakbir dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Perhatikan di sini disebut sujud, kemudian meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ini yang sebaiknya dilakukan. Tetapi seandainya ada orang yang meletakkan lututnya terlebih dahulu ketika akan turun sujud, maka ini diperbolehkan. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian 18, membaca salah satu dari doa sujud, diantaranya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nanti ada juga bacaan-bacaan yang lainnya yang akan kita pelajari. Yang ke-19, mengangkat kepala dari sujud seraya bertakbir dan duduk tegak antara 2 sujud, kemudian tumak ninah di dalam duduknya. Yang dibaca adalah Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Ini bisa dibaca. Boleh juga bacaan-bacaan yang lainnya, misalnya Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Yang ke-20, sujud yang kedua seraya mengucapkan takbir. 21, mengangkat kepala dari sujud kedua sambil mengucapkan takbir dan duduk sebentar sebagaimana posisi duduk antara 2 sujud, dan ini yang dinamakan duduk istirahat. Duduk istirahat ini duduk yang hanya sebentar, beberapa detik saja, dilakukan ketika dia di rakaat pertama dan di rakaat ketiga. Rakaat kedua, keempat tidak perlu karena memang dia dalam keadaan duduk atau tasyahud. Ini juga nanti akan kita pelajari dalil-dalilnya. Yang ke-22, kemudian bangkit dengan mendahulukan lutut sebelum kedua tangan dan kedua tangan bertumpu di tanah. Jadi ketika akan berdiri ke rakaat sesudahnya, maka tangan anti meletakkan atau telapak tangan anti di dua-duanya menekan lantai. Boleh dengan cara menggenggam seperti orang memukul, dan boleh dengan cara melebarkan dua-duanya, dan ini dua-duanya diperbolehkan. Nomor 23, sholat untuk rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Nomor 24, duduk tasyahud awal dan membaca doa tasyahud. At-tahiyatulillah wa salatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian selanjutnya 25, duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud akhir. 26, membaca doa sebelum salam, diantaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dibaca sebelum salam. Dan sangat dianjurkan bagi siapa yang membaca doa yang lain juga
dipersilahkan, nanti kita akan sebutkan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya Nabi mengucapkan salam ke kanan sampai kelihatan pipi putihnya pipi kanan beliau, dan ke kiri sampai kelihatan putih pipi kiri beliau. Maksudnya, jika salam seseorang benar, maka dia tepat terlihat pipinya dari belakang. Seandainya teman anti duduk di belakang, kemudian anti assalamualaikum, maka terlihat pipi, berarti sudah benar salamnya. Yang perlu diperhatikan di antara kesalahan ketika salam, yaitu tidak perlu berhenti di tengah-tengah. Sebagian orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, dia ke arah kanan, kemudian mau ke kiri, dia berhenti sebentar, kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang betul langsung Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, tanpa berhenti di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita baca secara singkat, dan ini insyaallah sudah anti baca juga semua. Nanti penjelasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan ini termasuk ringkasan dari yang akan kita pelajari ke depannya. Baik, mungkin ini yang bisa kita ambil sementara ini. Ke depannya akan kita sebutkan juga mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk wajib, dan mana yang termasuk sunnah dari yang sudah kita sebutkan yang banyak ini. Baik, jangan lupa jaga sholatnya, kemudian berusaha laksanakan amalan sunnah, membantu orang yang di rumah, dan jangan terlalu sibukkan diri dengan HP. Ingat, ini bulan Ramadan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.